Dalam perang, adu kuat di medan perang tidak hanya soal seberapa banyak prajurit yang dikerahkan atau seberapa kuat artilerinya, tapi juga besar senjatanya. Sepanjang jalannya pertempuran, di masa lalu atau perang di dunia lainnya, terdapat beberapa senjata raksasa yang dipakai untuk bertempur. Maka dari itu kali ini kita akan membahas, inilah 5 meriam terbesar sepanjang sejarah. Dua meriam bersaudara ini adalah 2 meriam terbesar sejagat raya. Jika digabungkan bobot keduanya adalah 1.350 ton dan berat pelurunya saja seberat 7 ton. Saking besarnya, peluru yang ditembakkan Gustav Endora dapat mencapai jarak hampir 40 km. Ibaratnya, jika ditembakkan dari Taman Mini Indonesia Jakarta Timur, peluru ini bisa sampai ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu di Tangerang. Kedua senjata tersebut awalnya dirancang untuk menghancurkan benteng Prancis di jalur Maginot. Akan tetapi, hal tersebut batal karena Nazi berhasil merebutnya sebelum pembuatan Schweitzer Gustav Endora selesai. Sebagai gantinya, 2 meriam raksasa bersaudara ini dikerahkan ke front timur untuk berperang melawan Uni Soviet. Sementara itu, Gustav bertugas di Sevastopol pada Juni 1942. Bagian-bagian terpisah dibawa oleh 2.500 tentara dan dirakit oleh 250 orang. Saat tiba di medan perang, ada 2 batalion anti pesawat yang mengawal perjalanannya. Sementara itu, Dora ditempatkan di Stalingrad. Tetapi, tidak diketahui apakah senjata ini sama dahsyatnya dengan Gustav. Meski begitu, akhir cerita keduanya sama, dihancurkan oleh Nazi agar tidak direbut oleh sekutu. Meriam buatan Jerman lainnya, yaitu Karlgerät, juga mempunyai ukuran yang sangat besar. Sama seperti Gustav dan Dora. Besarnya senjata ini membuat harus dibongkar pasang saat dipindahkan. Karlgerät juga ditujukan untuk menghancurkan benteng Prancis di jalur Maginot. Meriam yang dioperasikan 21 awak ini dapat menembakkan sampai 6 peluru penghancur bunker per jamnya dari jarak maksimal 5 km. Namun berbeda dengan 2 saudara bongsornya, yang masing-masing hanya ada 1. Jerman membuat Karlgerät sebanyak 7 unit. Debut Karlgerät adalah di Operasi Barbarossa pada Juni 1941 dengan menghantam benteng di Brest-Litovsk. Tahun berikutnya Karlgerät bertugas di Sevastopol pada Juni dan Juli 1942. Meski hendak dikerahkan ke pertempuran lain di front timur, Nazi khawatir Karlgerät bakal direbut musuh, lalu menariknya dari medan perang pada Agustus 1944. Senjata-senjata itu kemudian dialihkan ke Warsawa, Polandia, guna meredakan pemberontakan melawan Jerman. Tembakan terakhir adalah di pertempuran Nijmegen untuk menghancurkan jembatan Ludendorff. Dan yang ketiga ini adalah meriam di atas rel kereta api yang dibuat Perancis pada era Perang Dunia ke-1. Namun pembuatan unit pertamanya ini mengalami kealotan dan justru meledak sendiri pada tahun 1917. Kemudian senjata kedua selesai dirakit pada tahun 1918, tetapi tak sempat dipakai sampai perang berakhir. Menurut sejarah,
Oboiser mampu menembakkan peluru 520 mm dengan berat lebih dari 1,6 ton ke target yang berjarak hingga 13 km. Sayangnya, kedahsyatan Oboiser tidak pernah dinikmati Perancis karena direbut Jerman pada tahun 1940 ketika masih disimpan di gudang. Jerman lalu memakainya di pertempuran Leningrad tahun 1942 dan akhir hayat Oboiser terjadi pada Januari 1943 ketika pelurunya meledak sendiri di dalam laras. Tak mau ketinggalan dengan Eropa, Jepang juga memiliki meriam besar, bahkan mereka pasang untuk pertempuran laut. Meriam Angkatan Laut ini, yang dipasang di kapal perang Yamato dan Musashi, dapat menembakkan peluru seberat 1,5 ton untuk mencapai target sampai 42 km jauhnya. Bobot senjata ini sendiri sama dengan berat kapal-kapal penghancur konvensional saat itu. Meski Yamato dan Musashi menjadi kapal andalan Jepang, mereka sangat jarang memakai meriam tipe 94 ini. Satu-satunya pemakaian tipe 94 oleh Musashi adalah saat menembaki pesawat Amerika yang berusaha menenggelamkan mereka. Namun upaya Musashi gagal, dan setelah dihantam 17 bom serta 19 torpedo, kapal itu pun tenggelam pada Oktober 1944. Nasib meriam 94 sedikit lebih baik di kapal Yamato, tepatnya di pertempuran Teluk Leyte. Senjata itu sanggup menenggelamkan kapal induk AS yaitu USS Gambier Bay. Sayangnya, riwayat Yamato berakhir sama dengan Musashi. Ia tenggelam di pertempuran Laut Filipina pada April 1945. Dan yang terakhir adalah Big Bertha dan Gamma Morser. Keduanya ini dirancang oleh Krupp, yaitu produsen senjata Jerman di era Perang Dunia Pertama. Big Bertha adalah artillery mobile, sedangkan Gamma harus dipasang sebelum beraksi. Namun mereka sama-sama bergerak di rel. Masing-masing dapat menembakkan peluru seberat hampir 1 ton. Tetapi jarak bidik Gamma Morser mencapai 14,5 km atau 1,5 km lebih jauh dari Big Bertha. Kedua senjata ini dipakai saat menggempur Belgia di awal Perang Besar 1914. Bertha sukses menghancurkan banyak benteng di Belgia dan Prancis, dan kedahsyatan daya ledaknya ini diakui oleh kedua musuhnya Jerman. Sementara itu, Gamma Morser dipakai menghancurkan benteng di Liege, tetapi karena geraknya yang terbatas, dia baru beraksi di serangan Verdun pada 1916. Sebagian besar senjata-senjata itu dihancurkan atau direbut musuh, tetapi Krupp berhasil menyembunyikan di satu pabrik mereka. Kemudian senjata itu ditingkatkan kemampuannya dan diterjunkan lagi di Perang Dunia Kedua, berjibaku bersama meriam-meriam besar Jerman lainnya di Sevastopol. Bagaimana menurut kalian tentang 5 meriam terbesar di dunia ini? Silahkan komen di bawah. Dan manakah yang paling super power? Silahkan komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Saya Detektif Sejarah, cabut dulu.